Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi SMP Negeri 7 Gresik? Di masa pandemi ini kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Apalagi pemerintah menetapkan mulai dari Senin besok PSBB se-Jawa dan Bali. Berarti kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalian belajar dari rumah, tentunya dalam pengawasan orang tua. Semoga kalian tetap sehat walafiat, karena kalian harus mempunyai imun tubuh yang kuat dalam menghadapi masa pandemi ini. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini akan memasuki bab 5 tentang mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, saya harap di pembahasan kali ini, di video pembelajaran kali ini, kalian betul-betul menyimak videonya. Karena saya akan membahas materi kali ini. Saya harap kalian tidak mengejar tugas di akhir videonya. Di bab 5, siapkan buku teks kalian. Baik, kita bahas ya. Baik, siswa-siswi SMP Negeri 7 Gresik semuanya, kelas 7. Kita akan membahas materi kelas 7 Bahasa Indonesia. Saya mulai begini. Ini bab yang akan kita pelajari kali ini. Bab 5, mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang ini. Mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Kemudian menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Oke, saya harap kalian sudah siap di depan buku masing-masing. Sambil menyimak videonya, sambil melihat bukunya. Baik, di halaman berikutnya, mengenal dan memahami puisi. Melalui kesastraan lama, kita dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Pada acara-acara televisi, kepewayan membuat pantun masih menjadi andalan untuk melucu. Pada lagu-lagu juga masih ditemukan pantun. Sementara gurindam, syair, dan sastra lama yang lain agak kurang lagi didengar. Ya, ada yang masih menggunakan pantun, berdialog menggunakan pantun. Ya, saya harap kalian masih mengerti seperti apa itu pantun. Semoga di SD masih dijelaskan saat keahlian kelas 6 kemarin. Baik, dalam dunia kesastraan kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, pernah ya dengar ya? Ada dongeng, Danau Kastoba. Siapa yang mengarang? Tidak ada. Ya.
Nah, karena itu adalah cerita rakyat yang disampaikan dari mulut ke mulut secara turun-temurun, seperti itu. Nah, biasa juga disebut dengan folklore, cerita rakyat. Baik, saya punya catatan di sini. Saya klik catatan saya. Nah, puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan baris. Dengan menggunakan kata-kata yang indah yang diambil dari suatu tema yang dibahas oleh penulis puisi. Dan salah satu contoh puisi tersebut adalah teks puisi rakyat. Itu ya. Nah, pengertian teks puisi rakyat, jenis-jenisnya, gurindamnya, pantun, syair, gitu ya. Pengertian teks puisi rakyat merupakan kesastraan rakyat yang sudah tentu dari segi bentuknya, tertentu dari segi bentuknya, ya. Jadi sudah pakem, sudah ada ringnya, sudah ada batasan-batasannya. Macam-macam jenis puisi rakyat, ya, bukan hanya yang ada di buku itu. Kalau kalian bisa googling, mencari tahu tentang puisi rakyat seperti apa, kalian akan mendapatkan lebih banyak puisi rakyat. Karena puisi lama harus turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, biasanya puisi lama disampaikan dengan cara mulut ke mulut. Nah, penutur ke pendengar. Hanya berdasarkan ingatan. Diceritakan malam ini, besok siang bisa saja berubah. Ya, tergantung ingatan si pencerita. Ya. Puisi lama biasanya terlihat kaku karena terikat aturan-aturan seperti jumlah baris dan jumlah kata, pengulangan kata dan jumlah baris dalam setiap bait, biasa di awal atau di akhir saja atau yang disebut dengan rima. Baik, kalian tahu puisi itu seperti apa? Oke ya. Nah, karena yang akan kita bahas adalah puisi rakyat. Baik, puisi rakyat. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi padu dan pemeliharaan kata kias. Salah satu jenis puisi yang banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat dan apa saja ciri-ciri maupun jenisnya? Kita simak penjelasannya. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri, baik dalam hal panjang dan pendek suku kata, lemah tekanan suara maupun rima atau serta isinya. Dalam puisi rakyat, ada beberapa ciri khusus yang membedakan dengan puisi lain pada umumnya, yaitu merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya. Penyampaiannya lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan dan sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait,
jumlah suku kata maupun rima. Nah, apa itu suku kata, apa itu rima, kita bahas nanti ya. Nah, kita masuk ke pantun dulu. Puisi rakyat salah satunya pertama adalah pantun. Oke, kita buka pantun. Pantun yaitu puisi lama yang membudaya dan mengakar di dalam masyarakat. Pantun mempunyai banyak nama di berbagai bahasa dalam bangsa ini. Pantun dalam bahasa Toba disebut dengan tonton. Pantun dalam bahasa Toba, tonton itu dalam bahasa Tagalog. Ada juga yang menyebutnya tuntun, itu bahasa Jawa itu, tuntun bahasa Jawa. Yang kurang lebih memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu arahan yang mendidik, ucapan yang teratur, dan bentuk dari kesantunan. Nah, pantun itu dulunya dipakai oleh masyarakat sebagai media pendidikan. Apalagi saat sekolah itu masih dirasa sesuatu barang yang mahal. Ya, jadi pantun itu merupakan media pendidikan. Kan banyak ya, macam-macamnya pantun. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, dan lain sebagainya. Dari pantun-pantun seperti itu, maka masyarakat menggunakannya sebagai media pendidikan. Pantun sudah tersebar di seluruh Nusantara. Fungsi dari pantun di setiap daerah sama, yaitu seperti daerah Melayu, Jawa, Sunda, dan daerah lainnya, yaitu mendidik, juga sekaligus untuk menghibur. Lewat pantun kita bisa untuk menghibur orang lain dengan permainan. Bunyi bahasa dari pantun yaitu menyindir atau menegur orang lain bahwa suatu hal tersebut tidak baik saat dilakukan dengan cara tidak langsung atau bisa disebut dengan memberikan nasihat. Ya. Berikut ini ciri-ciri pantun, bisa dilihat dalam bentuknya. Ciri-ciri tersebut tidak boleh dirubah karena saat dirubah pantun akan berubah menjadi gurindam, seloka, atau bentuk puisi lama yang lain. Ya, ini ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Mempunyai rima ABAB. Dari ciri tersebut kita buktikan ya. Nah, ini ada contoh pantun di dalam buku teks. Baris pertama ini dan baris ketiga mempunyai rima yang sama. Baris kedua dan baris keempat juga mempunyai rima yang sama. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Paham ya? Paham ya? Pantun biasanya terdiri dari 4 sampai 8 suku kata. Kita buktikan. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli,
bertali benang. Baik, kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat. 1, 2, 3, 4. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Sampai di sini, paham ya? Oke. Ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Ini satu bait ya. 1, 2, 3, 4. Ini satu bait. Paham ya? Satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12. Wah, ini ada 4. Saya ada pendapat juga yang menyatakan 4 sampai 12. Ada 4 sampai 8. Ada 8 sampai 12. Ya. Baris pertama dan kedua, yang pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya. Sedangkan rimanya AB AB. Rima AB AB ini seperti ini. Biar agak beda. Ini A, ini B, ini A, ini B. Yang biru A, B, A, B. Paham ya? Oke. Ini contoh-contoh pantun. Layangan putus nyangkut di paku, pakunya nempel di jemuran baju. Cintamu tulus hanya untukku, tapi sayang mamaku nggak setuju. Ya, ini salah satu, banyak macamnya pantun. Ada pantun percintaan, ada pantun jenaka, ada pantun adat, ada pantun nasihat. Ya, banyak. Ada pantun remaja. Baik, kita lanjut. Gurindam. Apa itu gurindam? Kita buka catatannya. Gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari negara India. Dari negara India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam merupakan syarat dari moral dan nilai agama. Oleh karena itu, bagi orang dulu, gurindam sangatlah penting untuk dijadikan norma di dalam kehidupan. Norma itu apa ya? Aturan-aturan. Aturan-aturan itu yang seperti apa? Jangan keluar saat maghrib, jangan bermain saat maghrib. Kalau sudah dengar orang ngaji di masjid, kalian harus pulang, berhenti bermain, segera membersihkan diri dan siap untuk mengaji. Itu tidak tertulis aturan-aturan seperti itu. Ya, nasihat-nasihat seperti itu. Gurindam merupakan salah satu puisi lama atau Melayu yang sangatlah penting sebagai warisan budaya bangsa. Ciri-ciri gurindam: terdapat 2 baris dalam satu bait. Berarti ini baris pertama, baris kedua. 2 baris ini disebut dengan satu bait.
satu bait. Jadi satu baitnya gurindam hanya 2 baris. Kalau puisi, satu baitnya puisi ada 4 baris. Kalau gurindam, satu bait ada 2 baris. Paham ya? Oke, kita lanjut. Setiap baris mempunyai jumlah kata sekitar 10-14 kata. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Yang di buku 7. Sedangkan ini contohnya 10-14. Boleh. Boleh Pak, boleh. Setiap baris mempunyai rima atau bersajak A, A, B, B, C, C, dan lain sebagainya. Apa rima? Pengulangan bunyi di akhir. I. Jika hendak mengenal orang yang baik, perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Bisa. Rimanya A. Paham? Rima itu pengulangan bunyi di akhir baris. Rima minimal 1 huruf kesamaannya, maksimal 3 huruf. Paham ya? Rima. Apa itu rima? Iya, kita belum sampai ke rima. Kita aja bahas lagi ini. Gurindam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini bait pertama, ini bait kedua, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini diambil saja begitu, tidak bisa. Harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Pada baris pertama berisikan masalah, soal, atau perjanjian. Jika hendak mengenal orang yang baik, perangai. Nah, ini persoalannya ini. Ini yang disebut dengan persoalan. Jika hendak mengenal orang yang baik, perangai. Nah, pemecahannya, lihat pada ketika bercampur dengan orang yang ramai. Orang ramai. Paham ya? Nah, ada baris pertama merupakan persoalan. Baris kedua merupakan penyelesaian. Baris kedua berisikan jawaban akibat dari masalah atau perjanjian yang terdapat pada garis pertama. Maksud atau isi dari gurindam yaitu dapat pada baris kedua. Nah, ini betul. Kalau ini persoalannya, ini jawabannya. Isi dari gurindam biasanya berisikan nasihat, kata-kata mutiara, atau biasa juga tentang filosofi hidup. Ini ada contohnya. Barang siapa mencari ilmu, ini. Hai, kamu yang mencari ilmu. Itu persoalannya. Maka carilah kepada guru, kepada para guru. Siapa saja guru? Wah, semua orang yang bisa memberi sesuatu pencerahan atas satu hal bagi dirimu. Ketika engkau tengah belajar, haruslah tekun dan juga sabar. Barang siapa tidak berilmu bagaikan kursi tidak bertumpu. Tidak bertumpu itu tidak mempunyai kaki. Kursi tidak mempunyai kaki, jatuh. Tidak bisa berdiri. Ilmu jangan hanya dihafalkan, namun juga harus diamalkan. Oke, ini semua contoh-contoh gurindamnya. Paham ya tentang gurindam ya? Dia berasal dari mana?
dari India. Oke. Baik, kita masuk ke syair. Syair dengan puisi. Syair dengan puisi apa bedanya? Kita lihat. Syair merupakan salah satu dari puisi lama. Kalau syair merupakan salah satu dari puisi lama, berarti syair adalah salah satu dari puisi lama. Salah satu dari puisi. Apakah syair bisa mewakili puisi? Tidak. Karena salah satu saja. Salah satu orang yang ada di dalam kelas adalah Ani. Berarti hanya satu saja yang disebutkan. Salah satu orang berarti ada beberapa orang di dalam kelas. Orang yang ada di dalam kelas adalah Ani, Ali, dan Ina. Salah satunya berarti adalah Ani. Berarti ada satu lebih yang ada di dalam kelas. Baik. Istilah atau kata syair yaitu berasal dari negara Arab. Syair atau syu'ur yang mempunyai arti perasaan yang menyadari. Lalu kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang mempunyai arti puisi di dalam pengetahuan umum. Jadi berarti syair itu bahasa Arab. Lantas puisi bahasa Melayu. Di dalam perkembangannya syair mengalami modifikasi dan perubahan. Oleh karena itu menjadi khas Melayu. Ya. Setelah syair itu masuk ke Indonesia, dia berkembang di Melayu. Melayu itu mana? Suku Melayu itu ada di Sumatera. Dan sudah tidak lagi mengacu kepada sastra syair dari negeri Arab. Pertama, masih mengacu kepada Arab. Setelah ada di Indonesia, syair di budaya Melayu tidak lagi mengacu kepada Arab. Dalam hal tersebut, yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah tokoh penyair seperti Hamzah Fansuri dengan karyanya syair perahu, syair dagang, syair burung, pingai, dan syair sidang fakir. Ciri-ciri syair. Syair mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan teks puisi lainnya, yaitu dalam setiap bait terdiri dari 4 baris. Syair satu bait 4 baris. Betul. Dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. 8. Boleh, Pak? Boleh. 8 sementara ini 1, 2, 3, 4. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Syair bersajak a. Sajak a itu yang seperti apa? Seperti ini. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Ini
ah, 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 ah. Apakah ini perkara hanya A dan H, Pak? Akhirnya disebut bersajak, mempunyai rima A, 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 A. Tidak. Yang sama bisa saja kita namai ini B, 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 Pak. Bisa, Pak? Bisa. Seperti ini. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Apakah ini AAA juga, Pak? Bisa juga disebut AAA. Asalkan rimanya sama. Tidak seperti pantun. A, B, A, B. Ini kan sama ya. Itu maksud saya. Penamaannya boleh menggunakan huruf A atau menggunakan huruf B atau menggunakan huruf C. Oke, kita lanjut. Dalam hal tersebut, yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah tokoh penyair. Oh, tadi sudah ya. Berikutnya. Dalam setiap baris merupakan isi. Setiap baris ini merupakan isi. Tidak ada pembuka berarti. Ya, dalam setiap baris ini merupakan isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Seperti ini, saya contohkan. Wahai muda, kenali dirimu. Siapa muda? Berarti anak muda. Hei, anak muda. Wahai anak muda, kenali dirimu. Itu maksudnya. Ialah perahu tamsil hidupmu. Siapa ialah? Adalah dirimu. Nah, siapa ialah adalah dirimu. Wahai muda, kenali dirimu. Dirimu itu adalah perahu tamsil hidupmu. Tadi maksudnya ya. Nah, itu. Tiadalah berapa lama hidupmu. Hidupmu tidak mungkin lama. Ke akhirat jua kekal hidupmu. Perjalanan hidupmu hanya akan kembali kepada akhirat. Paham ya maksudnya ya? Karena setiap baris merupakan isi. Ini ada contoh juga. Jangan risau dengan cobaan. Jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan. Insya Allah Dia akan kabulkan. Bagus ya. Itu contoh syair. Oke, saya rasa cukup tentang syair. Nah, berikutnya halaman 169. Di sini saya akan berbicara tentang rima. Rima. Bayam dan ayam. Kata berima pada lari ganjil. Lari ganjil, lari itu baris ya. Sama saja. Lari dengan baris sama saja. Kata berima pada lari ganjil 1 dan 3. Kok 1 dan 3, Pak? Kok enggak 1 dan 2? Karena kita sedang membicarakan rima. Kalau 1 dan 2, kita harusnya membicarakan pembuka dan isi sebuah pantun. Karena kita berbicara tentang rima, maka harus 1 dan 3, 2 dan 4. Paham?
bayam, dan ayam. Mengapa ini disebut satu rima? Karena pengulangan akhir bunyi am atau yam, bisa saja. Paham ya maksudnya ya? Oke, kita masuk ke rimanya. Rima. Lupa. Rima, seperti apa rima? Rima, pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam lari saja maupun pada akhir lari saja yang berdekatan, baik di dalam lari saja maupun di akhir. Oke ya. Jenis rima. Ini jenisnya ini. Poin saya kalian mengerti apa itu rima. Ya. Jadi ini jenis-jenisnya nggak usah dulu dah. Saya ingin kalian ngerti rimanya saja dulu. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar, pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Tuh, punyai rima di akhirnya. Nah, mendaftar kata berima pada gurindam, syair, dan pantun. Ini saya jelaskan rima. Tugas, ntar dulu dah. Jangan bicara tugas. Kalian yang penting ngerti apa itu rima. Nah, nanti kalian bisa menambahkannya di sini. Pantun ini gurindam. Jangan berpikir tentang tugas dulu dah. Gampang itu. Baik, saya jelaskan kembali rima secara utuh. Nih. Seluruh suku akhirnya berima sama. Seluruh suku. Apa suku? Suku di sini adalah suku kata. Rebana, pelana, terpana, suasana, terpesona, terhina, terbina, Sulawesi, solusi, motivasi, prestasi. Semua kata di sini mempunyai rima yang sama. Baik dua huruf terakhir maupun tiga huruf terakhir pada satu kata. Pak, bagaimana dengan fasi? Dia akan menggunakan dua huruf terakhir sebagai rima. Nah, persuku kata rebana, malang, mati, palang, hati. Nanti maksudnya? Itu suku kata. Suku kata pemenggalannya harus benar. Paham ya? Paham dengan rima, paham dengan suku kata. Oke, saya lanjutkan rima akhir sebagian.
Kata berima akhir sebagian secara sederhana, kata berima akhir sebagian diartikan sebagai persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata yang terletak di akhir suatu lari. Perhatikan, sebagai persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata, sebagian yang terletak di akhir suatu lari. Sebagian, kalau tadi secara utuh. Tuh. Pisang, pegang, dagang. Yang sama adalah dua huruf terakhir. Paham ya? Ini sebagian. Ang, ang, ang. Apakah A-nya diambil, Pak? Enggak. Tetapi NG-nya bunyi ang. Bunyi ang. Itu sebagian. Paham ya? Saya buka lagi. Contoh kata berima akhir sebagian pada benda di sekitar kita. Gelas, kipas, bekas, tugas, cemas, piring, gasing, keliling, kucing, dapur, mendengkur, berbaur, makmur. Pada benda di sekitar kita. Ini buah, ini tumbuhan. Contoh kata berima akhir sebagian pada kota, pada hewan, pada hewan. Oke ya, kalau nanti kalian mau mencatat, di pause videonya, atau bisa diulang, diputar kembali untuk lebih jelasnya. Baik, kita lanjut. Membandingkan. Ya. Membandingkan kita lewati. Ini nanti saya jelaskan sebagai tugas. Kita masuk menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam. Kalau ini tinggal kalian baca ya. Saya beri tanda begini, nanti kalian membacanya. Dibaca di buku teks sendiri. Mengapa? Karena yang ada di sini semuanya sudah saya bahas di depan tadi, sebagian besar. Ini kan kotak info. Di sini sudah ada semua. Ini dibaca 137. Ya, poin B-nya enggak usah. Sampai di sini 173. Oke. Jadi yang saya bahas kali ini mulai dari halaman 165, 166, 167, 168, 169, 170. Ini tidak saya bahas. Ini 172, dibaca sendiri di rumah. 173. Ya. Baik, bila kalian ada suatu pertanyaan, kalian bisa menulis di kolom komentar ya.
Baik, begitu saja dari saya. Saya Heri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.